Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Dan kembali lagi kita membacakan hadis-hadis Rasulullah dari kitab Bulughul Maram. Masih pembahasan tentang nikah. Wa anhu ay an Nabi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raffa'a insanan idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Rawahu Ahmad. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin mendoakan bagi orang yang menikah, maka beliau berkata barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan untukmu. Kita tahu Pak bahwa barokah adalah khairun kasir wa dawamuhu, kebaikan yang banyak dan istiqomah, istimrarnya kebaikan tersebut. Dan kita tahu barokah, keberkahan itu adalah milkullah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di awal surah Al-Mulk itu, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hai, di tangannya lah keberkahan, milik dialah keberkahan. Wa baraka alaika, dan semoga juga Allah memberkahi atasmu. Bedanya apa ini Pak? Laka dengan alaika. Laka ini untukmu, alaika ini adalah nazilun minallahi alaika, turun dari Allah subhanahu wa ta'ala untukmu. Kita tahu Pak, datangnya keberkahan dalam rumah tangga itu sebabnya adalah ketika al-mutazawijani, dua orang yang berpasangan ini taat kepada Allah. Paham Pak? Karena kalau salah satunya tidak taat, suami kah yang tidak taat atau istri kah, maka tidak ada lagi keberkahan dalam rumah tangga tersebut. Contoh, istrinya saja yang solehah, suaminya yang sering berkeliaran jajan di luaran sana, maka kacau. Atau sebaliknya, suaminya yang soleh, yang menjaga pandangannya, tidak melirik akhwat, janda dan yang lainnya. Sementara istri memamer auratnya di media sosial, sering chattingan dengan ikhwan dan yang lainnya. Maka apa? Berantakan rumah tangga tersebut. Ada ayat di surah Ar-Rum yang sering kita disodorkan tak kala apa Pak? Ada selebaran undangan itu ya. Apa bunyinya Pak Wahyu, masih ingat? Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, biasanya terjemahannya aja Pak ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Di antara tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan buat kalian dari diri-diri kalian berupa azwaja, pasangan hidup, agar kalian apa? Berbahagia, tenang, tidak gelisah, tidak galau dalam menghadapi masalah hidup. Ada yang senantiasa menenteramkan jiwamu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dia nanti yang menjadikan kalian saling mencintai dan saling menyayangi. Paham Pak? Menunjukkan bahwa ini adalah pemberian Allah. Tidaklah pemberian Allah itu diraih, diperoleh kecuali dengan ketaatan. Nah, kita dengar hadis Rasulullah, baiti jannati. Apa artinya Pak? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau rumah itu diisi dengan apa? Dengan ketaatan.
Kalau tidak, selesai, berantakan, ribut saja. Paham? Suami datang-datang ditanya dari mana bang, banyak tanya aja kamu. Paham? Ternyata ada simpanan di luar. Si suami juga bertanya kepada istrinya, kok baru pulang? Iya, ada urusan di luar. Ketika istrinya ingin berdandan keluar, sayang mau kemana? Pertanyaan ini muncul kenapa Pak? Karena si suami tidak dapati istrinya berdandan di rumah. Berdandannya ketika ada kondangan, mau menghadiri acara orang lain. Baru baru dia berhias, menunjukkan dia percantik dirinya untuk Pak? Untuk orang lain, bukan untuk suaminya. Wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah mengumpulkan kalian berdua fi khairin, dalam kebaikan. Kalau ini sudah diperoleh Pak, didapati, meskipun tinggal di gubuk mungkin atau makanan seadanya, tapi kalau Allah sudah menjadikan keberkahan, kebaikan yang banyak, maka akan tetap tenang. Rasulullah mendatangkan doa ini Pak, untuk mengganti doa orang musyrik yang mereka sering ucapkan kepada orang yang sedang menikah. Apa doanya? Birrifai wal banin. Ini yang orang-orang musyrik biasa ucapkan. Birrifa, semoga ketentraman dan banyaknya anak bagi kalian berdua. Tapi yang salah dari doa ini Pak adalah doa anak untuk anak laki-laki, agar mereka memperbanyak nanti anak laki-lakinya. Karena orang musyrik sangat benci anak-anak perempuan. Padahal anak perempuan atau anak laki-laki, keduanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, allamana Rasulullah at-tashahhuda fil hajah. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah mengajarkan kami tasyahud fil hajah, yaitu doa atau muqaddimah yang disampaikan ketika ada hajat. Apakah itu hajat pernikahan ataukah hajat ceramah gitu. Maka Rasulullah mengajarkan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca 3 ayat yang bunyinya apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi, dan seterusnya. Kemudian di surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Nah, ini yang dibacakan bagi mereka yang mau menyampaikan khutbah, baik khutbah Jumat, khutbah yang lain, ataukah khutbah nikah. Innal hamda, sesungguhnya pujian bagi Allah, kami memujinya, meminta tolong kepadanya dan meminta ampun. Kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan jiwa kami. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan ini dianjurkan nanti Pak untuk disampaikan atau dibacakan bagi kedua mempelai yang akan berakad. Ini sunnahnya Bapak sebelum ijab qabul. Paham? Tapi kita dapati banyaknya setelah diucapkan sah. Baru setelahnya ada khutbah
nikah atau nasihat pernikahan. Jadi penting bagi seorang mempelai untuk apa? Mendapatkan nasihat ini. Karena kita tahu bahwa pernikahan itu ibadah, dan ibadah itu haruslah diiringi dengan apa Pak? Fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Meskipun qadarullah nanti kemungkinan akan berpisah, maka Allah juga tuntut untuk apa? Berusaha bertakwa. Tidak boleh apa? Saling menzalimi satu sama lain. Karena kita dapati Pak, tak kala ada suami mungkin sudah enggak senang lagi sama istrinya, maka dia berusaha untuk apa? Membuat istrinya ini enggak nyaman tinggal di rumah, agar nanti istrinya minta cerai. Kemudian si suami apa Pak? Dapat kembali mahar yang dulu dia berikan. Paham? Atau suami tidak lagi memberikan kewajiban dia kepada istrinya, atau si istri tidak mau lagi apa? Melayani suaminya, sementara itu adalah kewajiban dia. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a ay yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, apabila kalian ingin mengkhitbah wanita dan jika engkau mampu melihatnya, yang itu nanti membuat engkau bersemangat menikahinya, maka lakukanlah. Kita tahu Pak bahwa tahapan-tahapan jika ingin menikahi wanita, pertama Bapak ta'aruf dulu, perkenalan. Perkenalan dengan apa? Dengan walinya. Sambil apa? Sambil menggali informasi yang banyak tentang apa? Perempuan ini. Atau temannya atau tetangganya, banyak gali informasi dulu tentang akhlaknya dia, wataknya dia. Gali informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau sudah ada kecocokan, maka apa Pak? Maka maju untuk apa? Untuk menadhornya, melihatnya. Ini dengan catatan apa? Dengan catatan Anda sudah berazam untuk menikahinya. Sekaligus kemungkinan besar akan diterima. Paham? Kemungkinan besar akan diterima. Kalau sekiranya kok kayaknya enggak diterima ini karena apa namanya? Dia apa namanya? Kriterianya ini tinggi. Harus ikhwan yang sudah hafal Al-Qur'an, harus yang sudah ngaji 5 tahun, macam-macam, harus lulusan pondok, sementara antum baru ngaji sebulan, hafalan baru Al-Fatihah. Maka jangan berani-berani apa Pak? Menadhornya. Karena itu tidak memenuhi syarat untuk penghalalan melihat dia. Kenapa Pak? Karena melihat perempuan itu ini adalah wasilatun ila zinah. Dosa yang akan mengantarkan kepada perzinaan. Dan dosa yang sifatnya wasilah Pak, itu yajuzul hajah, dibolehkan kalau ada kebutuhan. Tadi ingin apa? Ingin menikahinya. Tapi kalau sekiranya nanti kayaknya enggak, ini sudah enggak usah maju. Apalagi sering-sering menadhar wanita dengan catatan mau menikahinya, padahal belum tentu apa Pak? Diterima. Apakah menadhar nanti harus syaratnya diketahui oleh perempuan? Maka enggak mesti. Paham Pak? Kalau sekiranya bisa kita nadhar di sana saat dia mungkin kerja di warung atau kerja di mana gitu, kita nadhar, ada kecocokan, ya sudah, bisa lanjut ke tahapan berikutnya, itu apa?
khitbah. Nah, di sini nanti sudah apa? Mulai membicarakan tentang maharnya, tentang waktunya, tentang persiapan-persiapannya. Tapi si calon laki-laki ini tetap masih apa Pak? Kontakannya dengan walinya. Tidak apa kontakan langsung dengan perempuan, karena ini bahaya. Karena belum apa Pak? Belum halal. Belum halal. Apalagi diajak apa? Diajak dulu pacaran setahun 2 tahun. Nah, ini bahaya. Ini yang akan mengurangi nanti apa Pak? Keindahan malam pertama. Kenapa? Karena sudah 2 tahun dibongkar sama dia. Semua luar dalam sudah apa? Sudah dia tahu. Hambar jadinya Pak. Beda kalau sebelumnya belum apa? Belum kenal. Nah, disitulah nikmatnya. Jadi melihat pasangan yang akan dinikahi, para ulama berselisih. Di antaranya jumhur ulama menganggap bahwa ini adalah syai'un masyru', sesuatu yang disyariatkan. Hukumnya boleh-boleh saja. Boleh melihat, boleh juga tidak. Sementara ulama yang lain Pak menganggap bahwa melihat perempuan yang mau dinikahi itu hukumnya sunnah. Paham? Sunnah. Sangat dianjurkan. Karena ini nanti yang akan mendorong si lelaki untuk apa? Berusaha menikahinya. Nah, timbul pertanyaan sekarang. Apa yang dilihat? Kalau kita mau nazar ini apa yang dilihat? Maka kalau sekiranya mau lihat wajah dan apa namanya ini Pak? Punggung telapak tangan ya? Ini, apa namanya ini? Punggung ya? Nah, punggung telapak tangan. Kalau mau melihat wajah silakan. Kalau mau mencukupkan dengan melihat punggung telapak tangannya juga enggak masalah. Karena apa Pak? Karena punggung telapak tangan ini perwakilan dari wajah. Paham? Kalau wajahnya keriput pasti apa? Punggung telapak tangannya apa? Keriput. Hitam-hitam pasti apa? Nanti itu. Atau lebih dari wajah dan tangan juga bisa. Yaitu hal-hal yang biasa dilihat oleh mahramnya. Apa kira-kira Pak yang biasa dilihat oleh mahramnya? Rambutnya, kemudian betisnya atau kakinya. Paham? Nah, ini kalau mau lebih dari apa? Dari wajah. Karena nanti barangkali kita lihat wajahnya cantik, ternyata rambutnya botak. Paham? Ini buat nggak semangat kan? Paham Pak? Dan kedua-duanya nanti apa? Saling melihat. Si laki-laki melihat, perempuan juga apa? Melihat. Jangan apa laki-lakinya saja yang melihat, perempuannya menunduk. Paham Pak? Ini sangat dianjurkan. Karena kalau sekiranya kita tidak melihat terlebih dahulu, kemudian nanti selesai ijab qabul baru dilihat, ternyata tidak sesuai dengan harapan, bahaya. Paham Pak? Bisa apa? Bisa langsung ditalak langsung. Kamu pulang aja. Ternyata saya beli kucing dalam karung. Jadi apa? Lihat, teliti, cek. Karena ini untuk jangka panjang. Paham Pak? Jangka panjang. Walahu syahidun inda Tirmidzi wan Nasa'i anil Mughirah wa li Muslim an Nabi Hurairah anna an-nabiyya qala li rajulin tazawwaja imra'ah anadharta ilaiha qala la qala idhhab fanzur ilaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang laki-laki yang sudah
akan menikahi wanita. Kata Rasulullah, "Anadzarta ilaiha?" Apakah engkau sudah melihatnya? Kata pemuda ini, "Belum." Kata Rasulullah, "Idhab," lihat, pergi, lihat kepadanya. Untuk meyakinkan apakah dia cocok ataukah tidak. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah la yakhtubu ba'dukum ala khitbati akhihi hatta yatruka al-khatibu qablahu aw ya'dana lahu alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, tidak boleh sebagian kalian mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah saudaranya yang lain. Paham Pak? Kenapa? Karena nanti bisa apa? Terjadi cekcok antara dua muslim yang bersaudara atau mukmin yang bersaudara. Ini kalau sudah apa? Sudah sampai tahapan khitbah. Kalau masih tahapan ta'aruf ataukah nazar gitu, maka Bapak masih boleh bagi laki-laki yang lain untuk ta'aruf juga atau nazar juga. Tapi kalau sudah sampai tingkatan khitbah, maka yang lain jangan maju dulu sampai si khotib ini yang mengkhitbah ini meninggalkannya, tidak jadi, atau perempuannya nggak jadi. Karena apa Pak? Karena ini masih di majelis akad. Paham? Majelis akad. Atau si laki-laki ini mengizinkan, udah kamu aja yang maju, saya mundur aja. Saya cari yang lain. Kamu aja yang maju. Paham? Berarti apa Pak? Dia ini isar, mengedepankan saudaranya yang lain untuk menikahi perempuan ini. Nah, kalau tidak diizinkan atau belum dia tinggalkan, masih dalam proses, maka haram hukumnya bagi pemuda yang lain untuk maju. An Sahal bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu an qala ja'at imra'atu ila Rasulillah. Kata Sahal bin Sa'ad menceritakan tak kala Rasulullah duduk-duduk bersama sahabatnya, tiba-tiba datang seorang wanita. Lalu berkata, ya Rasulullah, ji'tu ahabulaka nafsi. Aku datang kepadamu untuk nawari diriku. Untuk nawari diriku. Yaitu apa Pak? Nikah hibah. Jadi Rasulullah ini punya kekhususan, boleh baginya apa Pak? Menikah hibah. Nikah hibah itu Pak adalah wanita datang nawarin dirinya tanpa mahar dan tanpa mahram, tanpa mahar dan tanpa wali. Paham? Ini kekhususan Rasulullah. Khosotan lak, kata Allah di surah Al-Ahzab. Khusus bagimu. Kalau ini dibolehkan bagi umatnya juga, enak betul kita kan Pak? Langsung saja apa? Langsung dibawa ke kamar. Tanpa apa? Tanpa ada wali, saksi, wala mahar. Fanadhara ilaiha Rasulullah fasa'ada an-nadhara fiha wa shawaba. Lantas Rasulullah melihatnya, kemudian memperhatikan dengan seksama, atas bawah, turun naik, dia perhatikan terus. Tsumma ta'ta Rasulullah ra'sa, kemudian Rasulullah menggelengkan kepalanya, menunjukkan apa Pak? Tidak jadi, tidak cocok. Kalau tandanya jadi Pak, digoyang bagaimana kepalanya? Atas bawah gitu ya. Masya Allah. Kalau nggak ada harapan, ini berarti apa? Nggak cocok. Falamma tara'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Tak kala perempuan ini melihat Rasulullah nggak tertarik, dia duduk. Faqama rajulun min ashabihi, lantas ada pemuda di situ dari kalangan sahabatnya. Faqala ya Rasulullah, dia memberanikan diri nih Pak, untuk apa? Maju menikahi wanita tersebut.
Illam yakun laka biha hajatun fazawwijniha. Jika engkau tidak memiliki hajat kepadanya, maka nikahkan aku dengannya. Paham Pak? Ini pemuda yang berani. Karena Rasulullah itu Pak bisa menjadi apa? Menjadi wali bagi perempuan yang akan menikah dengan laki-laki. Karena dia adalah sultan al-waliyu, dia bisa menjadi wali. Qala fahal indaka min syai', apakah ada sesuatu yang engkau miliki? Faqala la, pemuda ini mengatakan saya tidak punya apa-apa. Nunjukkan apa-apa, dia sangat-sangat miskin. Wallahi ya Rasulullah, aku enggak punya apa-apa, wala cincin, wala panci, wala enggak punya untuk diberikan sebagai apa? Sebagai mahar. Ini menunjukkan Pak bahwa mahar itu hukumnya wajib diberikan kepada perempuan yang akan dinikahi. Apakah itu emas, uang, seperangkat alat sholat, apalah gitu yang bisa diberikan. Karena ini nanti yang akan dia balikin kalau sekiranya apa? Dia minta khulu. Dia apa? Pisah, minta pisah. Faqala idhab ila ahlik. Kata Rasulullah kepada pemuda ini, pergi jumpai keluargamu. Fanzur hal tajidu syai'an. Apakah engkau dapati di keluargamu, di orang tuamu ada sesuatu yang bisa engkau berikan? Fadhahaba. Lantas pemuda ini pergi Pak ke rumahnya, ke rumah bapaknya. Summa roja'a, kemudian kembali lagi. Faqala la wallahi, aku enggak dapati di rumahku sesuatu yang aku bisa berikan sebagai mahar. Demi Allah wahai Rasulullah, ma wajadtu syai'an, aku enggak dapati sesuatu. Menunjukkan apa Pak? Pemuda ini sangat-sangat apa? Miskin. Faqala Rasulullah, unzur walau khataman min hadidin. Lihat lagi, meskipun itu cincin dari besi. Apalah artinya nilainya Pak cincin besi? Kalau perak adalah sedikit nilainya ya. Kalau besi sekilo berapa sekarang? 5.000 ya. Ini 1 kilo. Kalau dijadikan cincin paling berapa? Berapa gram? Fadhahaba, kemudian dia pergi ke rumahnya lagi. Summa roja'a, kemudian kembali. Faqala la wallahi ya Rasulullah, enggak ada wahai Rasulullah, meskipun cincin dari apa? Dari besi, wala tembaga, wala kuningan, enggak ada. Enggak ada apa-apa. Wala khataman min hadidin, meskipun cincin dari besi. Walakin hadza izari, akan tetapi sarung yang aku pakai ini yang aku bisa kasih. Qala Sahal malahu rida, dia tidak punya rida, pakaian atas. Dia hanya apa? Sarung sekaligus naik. Istilahnya apa ini? Sarung yang bisa dipakai atas bawah, untuk bawahan dan atasan. Ini biasa Pak, ini apa namanya, pemuda di masa itu, terlebih lagi ashabus sufah, yang mereka tinggal di emperan Masjid Nabawi yang jumlahnya ada 70, yang mereka tidak punya apa-apa, tidak punya kompor, wala keluarga, wala ini. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Falaha nisfu. Faqala Rasulullah, ma tasna'u bi izarik. Apa yang engkau bisa lakukan dengan sarung yang engkau pakai itu? Illa bistahu lam yakun alaiha minhu syai'. Jika engkau pakai, lantas apa milik dia? Bagaimana dia cara menggunakannya? Kalau apa sarung itu engkau pakai? Wa in labisathu lam yakun alaika minhu syai'. Jika si perempuan itu menggunakan sarung ini, lantas kamu mau pakai apa? Paham? Gak mungkin juga dibagi dua. Fajalasar rajul, akhirnya pemuda ini apa? Diam, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, karena di antara rukun pernikahan harus ada apa Pak? Harus ada mahar. Hadza idza tala majlisuhu, sampai majelis tersebut lama gitu, nggak bisa apa-apaan lagi. Rasulullah juga nggak bisa ini. Qoma,
Lantas pemuda ini berdiri, putus asa. Paham? Sementara apa Pak? Dia menggebu-gebu kepengen menikahi perempuan tersebut. Fara'ahu Rasulullah muwalliyan. Lantas Rasulullah melihatnya. Fa'amara bihi fadu'iyah. Rasulullah melihatnya tadi, pemuda ini apa? Ingin beranjak pulang, putus asa. Lalu Rasulullah memerintahkan agar dia dipanggil. Falamma ja'a, tatkala pemuda ini datang, qala madza ma'aka minal Qur'an. Berapa pahala hafalan yang engkau miliki? Bacaan Al-Quran yang engkau miliki ada beberapa ayat atau berapa juz. Faqala ma'i suratun kada wa suratun kada. Aku punya hafalan surah ini dan surah itu. Dia sebutkan pemuda ini. Faqala taqra'uhunna an dhahri qalbik. Apakah engkau bisa membacakan kepada perempuan itu dengan hafalanmu? Qala na'am. Kata pemuda ini, apa Pak? Iya, saya bisa. Qala idhab. Kalau gitu pergilah. Faqad malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengannya dengan mahar bacaan Al-Quran. Paham Pak? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan pemuda ini dengan perempuan tersebut dengan apa? Mahar bacaan Al-Quran. Bukan Al-Quran Pak, tapi apa? Bacaan Al-Quran, yang nanti pemuda ini bacakan kepada perempuan tersebut. Ini mahar yang sifatnya apa ini Pak? Maknawi atau hissi? Maknawi itu ada yang bisa dipegang, dilihat. Hissi. Bisa apa? Dilihat, dipegang itu. Kalau maknawi nggak ada kan? Dia hanya apa? Hanya mendengar, setelah itu selesai. Tapi ini apa Pak? Rasulullah menganggap hal ini sah. Saksinya mana? Saksinya ada sahabat di situ yang hadir. Maka terjadilah apa? Pernikahan antara pemuda ini dan wanita tersebut, yang Rasulullah menjadi apa Pak? Menjadi wali nikahnya. Dalam riwayat yang lain, intolik faqad zawwajatukaha fa'allimha minal Qur'an. Bawalah perempuan tersebut, aku sudah menikahkan engkau dengannya. Fa'allimha minal Qur'an, ajarkan dia Al-Quran yang engkau miliki. Dalam riwayat yang lain, ma tahfadhu, apa yang kamu hafal dari Al-Quran? Qala suratul Baqarah wallati taliha, surah Al-Baqarah dan setelahnya. Setelah surah Al-Baqarah apa Pak? Surah Ali Imran. Kum fa'allimha 20 ayah. Berdiri, ajarkan dia 20 ayat dari surah Al-Baqarah sebagai apa? Sebagai mahar untuknya. Jadi bolehnya Pak membacakan atau mengajarkan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah sebagai apa? Sebagai mahar. Lantas bagaimana kalau sekiranya nanti perempuannya minta cerai? Nah, balik lagi dia ajarin atau dia bacakan mahar tersebut. Paham Pak? Nah, ini apa? Kemudahan dari syariat Pak, agar laki-laki dan perempuan segera mungkin apa? Menikah. Meskipun di dalam syariat kita Pak, dibolehkan meminta mahar setinggi-tingginya. Paham? Di surah An-Nisa ada ayat 21 20 Pak, yang menyebutkan bahwa bolehnya perempuan itu minta mahar konatir. Konatir ini minimalnya itu 1.000 dinar. Minimalnya 1.000 dinar. 1 dinar itu Pak 4,25 gram.
Kalau kali 1000 berapa Pak Wahyu? Hah? 4.250 gram sama dengan 4 kilo seperempat ya. Kali emas 24 karat. Berapa? Taruhlah emas 24 karat 2 juta ya. Kali 4 kilo sama dengan 8 M. Itu minimal konatir. Paham? Jadi nggak ada masalah. Kalau sekiranya Bapak putri kita meminta mahar yang tinggi. Karena dulu Umar bin Khattab pernah membatasi mahar maksimal 400 dirham. Setelah Umar mendengarkan ayat ini, dia merubah fatwanya, merubah ketetapannya. Terserah, silahkan. Tapi yang lebih bagus adalah aisaruha, yang paling ringan, paling mudah bagi laki-laki. Karena kita lihat, saksikan sendiri ketika di Yaman, kita lihat banyak sekali di mal-mal itu kakek-kakek gandengannya perempuan. Saya kira cucunya, ternyata istrinya. Kenapa kira-kira ini Pak? Ada kakek-kakek kok pasangannya muda banget, kelihatan muda, gadis. Kenapa kira-kira? Karena kelamaan kelamaan ngumpulin uang untuk dia pakai bayar mahar. Karena di Yaman itu orang tua perempuan Pak mensyaratkan harus ada rumah plus perabotannya, kendaraan, plus ada juga uang nanti yang diserahkan kepada kedua orang tuanya. Belum maharnya, belum. Kalau kita di Indonesia Bapak paling mahar plus jujuran atau papinai, yang itu nanti dipakai untuk acara. Ada nggak kira-kira Pak uang yang nanti diserahkan kepada kedua orang tuanya? Ini ibu bapak, karena ibu sudah merawatnya sekian puluh tahun gitu, ini saya kasih. Ada nggak kira-kira Pak? Nggak ada ya. Paham? Paling mahar berapa? 100 juta mungkin. Bukan mahar ya, jujuran ya. Papinai kalau orang Bugis bilang ya. Yang itu nanti dipakai Pak? Untuk biaya resepsi, dekor, gedung dan yang lainnya. Indok boting kata orang Bugis. Semuanya diambil dari uang tersebut. Dan itu tidak seberapa dibandingkan di Yaman atau di Arab Saudi, yang kadang mahar sampai sampai 1 juta real. 1 juta kali 4.000 berapa? 4 M ya. Nah demikian Pak, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Apa? Menilai suami yang dilihat kira-kira apa Ustaz? Kalau perempuan kan apanya, wajahnya. Iya. Ada seorang ayah datang kepada seorang ulama gitu Pak, menanyakan perihal yang sama Bapak tanyakan tadi, kriteria calon suami. Kata ulama ini, zawij bintaka bitaki, nikahkanlah putrimu nanti dengan laki-laki yang bertakwa. Alasannya kenapa? Karena in ahabbaha akramaha, jika dia mencintai putrimu maka dia akan memuliakannya. Wa in abghadaha falam yadhlimha, jika dia nanti benci kepada putrimu, enggak suka perilakunya, maka dia tidak akan berlaku zalim kepadanya. Paham? Karena dia berusaha menjalankan rambu-rambu yang Allah sudah atur dalam pernikahan. Kata Rasulullah inja aku man tardawna dinahu wa khuluquh fazawwijuh. Jika datang seorang pemuda kepadamu wahai ayah, ingin menikahi putrimu yang engkau sudah ridhoi agama dan akhlaknya, fazawwijuh, maka nikahkanlah. Wa illa, kalau tidak akan terjadi
kerusakan di bumi. Nah itu Pak, paham? Jadi teliti dulu gimana ngajinya, gimana ininya, akhlaknya, teliti. Meskipun seharus memakan waktu sebulan 2 bulan untuk meneliti, nggak ada masalah. Ah ya lain Pak. Orang tua siapa, laki-laki? Perempuan, seharusnya perempuan yang menentukan. Kalaupun ada bisikan dari orang tuanya nggak ada masalah. Tapi dia nanti yang akan memutuskan. Karena itu hak mutlak milik dia. Yang itu nanti dia kembalikan kalau apa? Dia minta pisah. Hah? Enggak, itu apa namanya, mau laki-lakinya miskin atau kaya nggak ada masalah. Kalau sekiranya miskin nggak ada sesuatu yang diberikan, maka bisa dia terapkan ini. Paham? Yang terpenting adalah si perempuannya mau, karena itu kan akan diberikan kepadanya. Istilahnya Bapak, ada akad jual beli di situ, ada akad serah terima. Paham? Meskipun nanti si perempuannya mengatakan saya nggak apa-apa dicicil atau dibayar belakangan, paham, kredit gitu, ada masalah. Yang penting apa? Dibayarkan nantinya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.